kita kembali membahas tentang Pak Abdul Somad. Karena kalau kita melihat di kolom komentar, ya video yang sudah kita angkat kemarin, itu masih banyak yang melakukan pembelaan terhadap statement Pak Abdul Somad yang jelas-jelas membela Ba'alawi. Yang kata Ketua PCNU Kabupaten Semarang itu hukumnya kafir. Membela orang yang mengaku mi'raj sehari 70 kali. Ya. Berdasarkan penjelasan dari kitab Risalah Asas Nahdlatul Ulama, ya, karangan Mbah Hasyim Asy'ari, orang kalau ngaku mi'raj itu hukumnya kafir. Lah Ba'alawi ngaku sehari mi'raj 70 kali. Berdasarkan keterangan dari Ketua PCNU Kabupaten Semarang, itu kafirnya 70 kali juga. Belum lagi ditanya man rabbuka, jawabannya Abdullah Al-Haddad. Ya, dikutip katanya dari kitab Aqidatul Awam. Ya, kalau ditanya man rabbuka, jawabannya selain Allah, ya kafir. Sementara itu dilakukan oleh Ba'alawi dan dibela oleh Pak Abdul Somad. Katanya menolak Ba'alawi, lama-lama menolak Islam. Ya. Kehilangan cinta kepada Ba'alawi itu sama dengan kehilangan cinta kepada para ulama. Ya, nggak respect sama Ba'alawi, lama-lama akan diam ketika melihat Islam dihina. Padahal justru kalau ikut Ba'alawi, ya itulah yang nanti lama-lama menolak Islam. Lama-lama nggak cinta sama ulama. Ya, lama-lama akan dia melihat Islam dihina karena sudah terbiasa melihat Islam dihina. Dan ini ada lagi video dari orang-orang yang didukung oleh Pak Abdul Somad. Ini sangat menghinakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu seolah-olah rendah sekali. Ya, Nabi rela keluar dari kuburan demi untuk menemui seorang Habib. Sementara para sahabat, jangankan para sahabat, anak dan istri Nabi saja rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas meninggalnya Nabi, nggak pernah Nabi menjumpai mereka. Ini Habib, ya, datang ke kuburan Nabi, katanya tangan Nabi keluar. Disaksikan 12.000 orang. Itu apa enggak? Bohongnya luar biasa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dipuji sama Pak Abdul Somad. Coba lihat ini. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil buhdi ruhi kuntu ursilha tudabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu ardah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Ya, ada namanya Imam Rifai, itu mungkin Ba'alawi ya. Datang ke kuburan Nabi, kemudian tangan Nabi keluar, disaksikan 12.000 orang. Pakai akal sehat lah. Pakai akal sehat. Nggak usah dalil-dalilan, pakai akal sehat saja. 12.000 orang bisa melihat tangan Nabi kita Muhammad SAW keluar dari kubur. Gimana caranya? Gimana caranya? 12.000 orang. Ya kalau mungkin 15 orang atau 12 orang iya. 20 orang iya. Ya, 30 orang saja mungkin sudah kesulitan, kecuali 30 orang tuh ya hanya dibuat satu soft ngelilingi kuburan Nabi itu bisa. Lah 12.000 orang gimana ngelihatnya? Dari sini saja kalau kita itu akalnya sehat sudah nggak percaya, bohong sudah. Ya. Lagian apa faedahnya Nabi kita Muhammad SAW mengeluarkan tangannya supaya dicium oleh si Rifai tadi? Apa enggak bohongnya luar biasa? Ya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW setelah meninggal itu banyak yang rindu. Sampai sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Nabi kita Muhammad SAW, mau azan ketika sampai di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau nggak mampu. Apa istilahnya? Kalau ya kelulah kasaran ngomongnya. Apa istilahnya? Ya. Ya karena saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.
Tapi Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah ceritanya nemui sahabat Bilal bin Rabah. Jangankan sahabat Bilal bin Rabah, Fatimah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, nggak pernah ditemui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini malah ada yang lebih konyol lagi ceritanya. Ini perempuan dari kalangan Ba'alawi. Perempuan dari kalangan Ba'alawi sama. Ya, tukang gedabrus juga. Cerita katanya Nabi Muhammad SAW setiap hari ke Surabaya. Ke Surabaya Nabi. Ini kalau cerita di tengah orang-orang yang disebut Salafi Wahabi, ngakak semua sudah. Nggak ada yang percaya. Bahkan menganggap ini orang yang nggak waras. Nabi kita Muhammad SAW katanya setiap hari ke Surabaya. Karena di Surabaya ada seorang Habib yang membaca kitab apa? Simtud Duror. Pokoknya kitab apalah. Nanti kita dengarkan. Ya, membaca kitab itu setiap hari Nabi datang ke Surabaya sampai dilihat oleh orang yang bukan beragama Islam. Coba kita lihat videonya. Ini nggak kami potong-potong. Kita simak sampai habis. Teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca Maulid Simtud Duror. Tiap sore. Itu amalan beliau. Dari Habib Ali Habsyi, beliau baca itu setiap sore. Di Surabaya sana itu ya, tinggalnya di kampung deket pasar itu, di bawahnya tuh juga banyak tuh pasar-pasar orang-orang jualan pertokoan-pertokoan gitu di daerah sekitar Sunan Ampel sana itu ya. Satu hari beliau habis selesai baca Maulid, deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, "Beb, mau kemana Beb?" "Ke masjid." "Sendirian aja Beb?" Kata Habibnya, "Sendirian." "Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian." Aneh gitu pertanyaannya. "Temennya nggak diajakin Beb?" "Temen yang mana?" "Yang itu Beb, yang saya suka liatin Beb, di kamar Habib itu kalau sore-sore Beb. Perhatikan. Saya suka kelihatan Beb dari sini Beb ke jendela." "Kamu lihat?" "Lihat Beb, tiap sore kan barengan sama Habib di situ." "Kamu lihat? Emang apa Beb?" "Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtud Duror." Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud Duror itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. "Itu Nabi Muhammad Beb, ya ampun Beb, pantesan cakep kayak gitu ya Beb ya. Ya Allah Beb, Beb saya sekarang mau masuk Islam Beb, ayo Beb masukin saya ke dalam Islam Beb." Sore itu juga dia masuk ke dalam agama Islam teman-teman. Insya Allah. Percaya cerita-cerita gedabrus dari Ba'alawi. Nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang bocil, nggak yang di Indonesia, nggak yang di luar negeri, sama. Gedabrus kerjanya. Nabi Muhammad SAW setiap hari ke Surabaya sampai dilihat tetangganya yang non-Islam. Cobalah dipikirlah pakai akal yang sehat dan kewarasan. Ya, kalau memang Nabi Muhammad SAW bisa menemui orang dalam keadaan ya seperti kita menemui orang lain, bisa dilihat oleh orang lain, bahkan orang kafir pun bisa melihat. Ngapain Nabi Muhammad SAW nggak khutbah sekalian di Mekah waktu ada ibadah haji, kemudian sholat Jumat ya di Masjidil Haram, atau ya kalau dia ke Indonesia ke Istiqlal lah. Kenapa nggak khutbah sekalian? Luang Nabi Muhammad SAW dilihat sama orang. Ya, ngapain? Cuma sekedar nampakkan tampangnya saja. Hah? Apalagi ini cerita, ya Allah, ya orang ngelihat Nabi Muhammad SAW kemudian pengen masuk Islam hanya karena lihat gantengnya, Masya Allah. Astagfirullah. Ini cerita dusta. Yang seperti ini kok katanya
menolak orang seperti ini lama-lama menolak Islam. Kehilangan kecintaan terhadap orang-orang seperti ini, kehilangan cinta kepada para ulama. Kemudian nggak respect dengan orang-orang yang seperti ini, nanti lama-lama melihat Islam dihina, diam saja. Justru kalau ikut orang-orang yang seperti ini, nanti Islam dihina ya diam. Nabi dihina saja diam. Ngapain Nabi ke Surabaya? Dilihat sama orang, ya, apalagi orang sampai masuk Islam cuma lihat gantengnya. Parah. Capek-capek cari gelar doktor, profesor, apalagi insinyur, ya. Belakangnya apalagi MPD, apalagi ya semacam-macam gelarnya, ya. Capek cari gelar, capek kuliah dari Indonesia ke Kairo, jadi pembela orang-orang yang gedabrus seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan pengikutnya juga masih membela. Sudah jelas-jelas gedabrus, cerita gedabrus masih juga dibela. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau Nabi Muhammad SAW itu memang bisa hadir betul, ngapain nggak khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, pindah-pindah setiap tahun di live streaming? Wong bisa dilihat orang kafir, ya kan? Ya Allah, masih juga percaya dengan orang-orang yang mendukung seperti ini. Pakai akal.